Salam jumpa pemirsa CWM di mana saja Anda berada. Kita berjumpa lagi di Sobat Yongki. Kali ini saya punya tamu istimewa, adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, yaitu Pak Joni Kamuru, yang kita tahu juga adalah putra asli Papua dari Moi. Pak Jon, kecilnya tuh di mana kira-kira? Iya, baik. Saya kalau masa kecil saya ya, artinya kecil saya kalau misalnya di ini sejak lahir sampai saya umur 5 tahun itu di kampung mama saya itu di Kumurkek. Oh, di Kumurkek. Iya, sudah. Jadi waktu itu karena ibu saya memang beliau almarhumah ini punya visi pendidikan, orang tua juga punya visi pendidikan yang ke depan. Mama bilang, kalau John, kalau misalnya kau sekolah sampai tamat SD YPK sebagian kelas 6 selesai di sini, berarti harus diwajibkan masuk di SMP Makbon. Oh, memang ada kewajiban seperti itu? Iya, harus kewajiban pada saat itu. Ya. Cuma karena orang tua pikir, daripada nanti masuk di SMP Makbon, SMP baru lagi, jangan sampai masa mutu pendidikan. Saya disuruh sambung berapa bulan tuh di SD Negeri 1 di Sorong. Nah, saya selesainya berapa bulan selesai. Di situ baru saya bisa masuk di SMP YPK Don Bosco. Iya. Lulus dari SMP YPK Don Bosco, YPPK Don Bosco, kemudian lanjut lagi ke SMA Agustinus. Hebat sekali ya. Setelah tamat dari SMA YPPK Agustinus, saya lanjut ke Uncen, Cendrawasih di Jayapura. Ambil apa waktu itu? Saya ambil Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya. Selesai, setelah itu kembali ke Sorong, terus diterima sebagai pegawai di sini CPNS. Ya. Setelah CPNS, mengabdi waktu itu 2 tahun di Jawa sana. Waktu itu program waktu TB Silalahi. Pergolakan politik pada saat itu kualik dengan teman-teman. Jadi kami pada tahun 96 itu kan hampir seluruhnya anak-anak Papua yang diangkat sebagai pegawai. Kemudian ada beberapa yang dikirim magang di seluruh provinsi di Indonesia pada saat itu. Kemudian setelah itu tahun 98 saya kembali ke Sorong mengabdi di Pemkab Sorong. Setelah itu bagaimana waktu itu Pak Jon bisa terima menjadi pegawai negeri? Padahal pada saat itu saya tidak mau pegawai negeri. Pada saat itu saya bilang waktu itu tidak mau jadi pegawai negeri. Saya bilang waktu itu karena waktu itu nama besarnya Freeport, perusahaan swasta itu lebih baik kerja di swasta, mungkin seperti itu. Orang tua bilang begini, kalau kamu ingin gaji mungkin penghasilan ya silakan cari swasta, Freeport atau mungkin di mana di swasta. Tapi kalau ingin punya nama, mau ingin untuk sumbangsi untuk masyarakat, punya nama ini masyarakat, mau ingin untuk status sosial misalnya itu harus masuk di pegawai negeri. Akhirnya pada saat itu saya terima pegawai waktu itu negeri. apa yang Anda bayangkan? Ini memilih swasta atau memilih negeri begitu? Akhirnya setelah pertimbangan dari orang tua, nasihat dari orang tua, saya pikir saya pilih pegawai negeri. Anda tes pertama kali waktu itu di mana kira-kira Pak Jon ya? Kami tes di Sorong sudah, dan pada saat itu memang momen pada saat itu karena memang diprioritaskan untuk putri Papua pada saat itu, dan memang pada saat itu apalagi kemudian dikasih jatah setiap kecamatan. Saya masuk dari jatah dari Kecamatan Makbon, dan saya pikir itu hanya beberapa orang, dan saya sangat yakin 99% pasti lolos pada saat itu. Bagaimana karir beliau sampai menjadi kepala BKAD di Kabupaten Sorong? Pak Jon, pertama kali Anda masuk menjadi pegawai negeri ditempatkan di mana kira-kira? Ya, saya waktu CPNS pertama saya di bagian kepegawaian. Ya, kepegawaian 6 bulan. Setelah itu saya dipindahkan ke bagian hukum. 6 bulan juga. Ya. Setelah 6 bulan, setelah itu saya dipindahkan ke Bapeda. Bapeda ada sekitar 6-7 bulan. Setelah itu saya dipindahkan ke Dispenda Pendapatan Daerah. Itu hampir 1 tahun. Ya. Setelah itu sudah saya kembali ke Sorong. Jadi saya pada saat 1 tahun sana saya dapat status pegawai negeri PN-nya itu di sana di Jawa sana. Ya. Setelah itu saya kembali ke Sorong. Setelah masa magang selesai, saya kembali ke Sorong. Terus pada tahun pertama itu saya di Tibum, di Ketertiban, di
bagian ketertiban. Kepala distrik pertama di distrik Sayosa pada saat itu. Oh, Anda pernah menjadi kepala distrik ya? Iya, di Sayosa, Sayosa. di kampung halaman distrik sendiri. Hebat. Ya. Terus sampai bisa ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah? Setelah saya kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan saja di distrik. Setelah itu ada pemekaran Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu. Setelah itu ada senior-senior yang pada saat itu Pak Yanci Ambaho ditarik Ya. jadi kepala Kabak Keuangan di Sorong Selatan. Sorong Selatan. Tempatnya kosong. Setelah itu pada saat itu Pak Malak sebagai wakil bupati. Mungkin beliau juga sudah punya visi ke depan, punya sistem kaderisasi ke depan sehingga beliau minta saya untuk kembali isi posisi ini yang kosong. Kemudian didukung juga oleh Bapak Bupati pada saat itu, Bapak Wanani. Sudah saya langsung pada saat itu setelah 7 bulan di distrik langsung ditarik kepala bidang anggaran di BPKD. Ya. Setelah Bapak Sagril Karteker Bupati Maibrat, kemudian posisinya saya gantikan dengan status pada saat itu adalah pelaksana tugas jabatan kepala badan pada saat dari 2009 sampai Januari 2010 langsung dilantik definitif. Jadi sekarang Anda ada di posisi paling teratas di BPKD. Iya, betul. Oke. Kalau kita bicara kabupaten tentu ada banyak hal yang harus kita buat. Apa kira-kira di pikiran Pak John untuk membangun masyarakat Papua khususnya yang ada di Kabupaten Sorong? Pemikiran saya sederhana saja, membangun Papua dan dilihat dari skala ya prioritas ya, kebutuhan mendasar dari masyarakat Papua, apalagi di kita wilayah kabupaten. Hal-hal yang mendasar tadi seperti pembangunan di bidang infrastruktur, kemudian di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, terus kemudian ekonomi kerakyatan, kemudian yang salah satu hal yang juga tidak kalah penting juga itu pembangunan spiritual. Nah, ini tadi Pak John mengatakan pendidikan dan kesehatan. Ini kan sangat menarik sekali begitu. Iya. Artinya titik berat untuk pendidikan dan kesehatan. Kenapa Pak John melihat hal ini sangat penting sekali? Pendidikan, artinya pendidikan dasar bagaimana suatu masyarakat ini dia bisa paling tidak punya dasar kehidupan yang mandiri, punya dasar kehidupan yang baik. Ya itu salah satunya, itu yang paling penting itu harus punya dasar pendidikan itu, pengembangan SDM itu karena dengan pengembangan SDM kita punya anak-anak ini disekolahkan, sehingga kalau dia punya kehidupan yang baik, tentunya dia sudah punya kehidupan pendidikan yang baik, dasar pendidikan yang baik, tentunya dia sudah punya pilihan-pilihan hidup. Artinya dia bisa jadi satu dasar untuk dia bisa alternatif kehidupan, entah dia bisa mandiri di bidang sosial, politik atau ekonomi dan sebagainya. Tapi menurut saya itu yang paling penting itu. Ada tidak Pak perasaan Pak John, ini anak-anak Papua yang ada di Kabupaten Sorong lah, katakan seperti itu, jangan seperti saya susah dulu begitu, mereka harus lebih begitu. Artinya jangan seperti kehidupan Pak John mungkin mengalami ini mau pendidikan saja biaya susah dan lain sebagainya, tetapi kesempatan ini harus dirasakan oleh masyarakat kita, khusus anak-anak asli Papua. Oh, saya pikir apalagi kalau Kabupaten Sorong, saya pikir ini kesempatannya sangat luar biasa, harus gunakan kesempatan ini. Apalagi peluang sekarang ini kita punya Bapak Bupati ini sudah membangun satu fundament kerangka dasar untuk pendidikan ini yang sudah luar biasa kuat, sehingga ke depan gunakan kesempatan ini. Sehingga ke depan, karena apa? Ke depan berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, persaingan hidup ini akan semakin sangat bersaing sekali, semakin ketat. Sehingga kalau siapa yang tidak punya pendidikan, yang tidak kuat segala macam, dia akan tersisih. Menurut pikiran Pak John, ini harus dibuat pendekatan dengan orang tua supaya mereka betul-betul punya satu kesadaran bagaimana menyekolahkan putra-putri kita. Iya, jadi kita harus ada sosialisasi ya, harus ada sosialisasi, terutama
ini SKPD terkait yang bertanggung jawab untuk itu memberi sosialisasi. Karena apa? Misalnya sekarang kita punya sekolah dasar, mungkin dulu sekali itu mungkin orang tua mereka berpikir bagaimana berpikir sekolahkan anak juga sudah sangat susah karena bagaimana berpikir cari uang untuk sekolahkan, bayar SPP segala macam. Tapi sekarang ini kan sudah gratis semua. Sudah gratis sekarang, ya? Iya, sekarang bagaimana ini orang tua betul-betul membimbing anak ini supaya anak ini harus sekolah, artinya dia mulai masuk dari sekolah SD kelas 1 sampai tamat dan selanjutnya ke depan. Jadi kalau dia sudah betul-betul memberikan perhatian dengan sendirinya, tentu terus ke depan. Yang penting start awal itu di SD itu harus betul-betul bagus. Makanya kebijakan Bosda ini itu dengan segala macam kebijakan lain itu dengan maksud untuk meletakkan dasar pendidikan yang baik. Dan saya pikir ini kesempatan yang harus seluruh masyarakat di Kabupaten Sorong harus tangkap peluang ini. Karena ini kebijakan ini dasar ini memang tidak menurut saya ini karena kita punya Bapak Malak ini membangun daerah ini karena membangun dengan hati, dan memang semua beban-beban berat ini karena ini beliau betul-betul mau mengangkat starting point kehidupan masyarakat itu dari level yang dulunya mungkin level 0, level 1 diangkat mungkin jadi level 5 ke atas, sehingga ke depan ke atas itu kita sudah tidak terlalu sulit lagi karena beban segala macam ini sudah fondasi Bapak Malak sudah letakkan fondasi yang sangat kuat sekali. Dengan dibuka isolasi-isolasi, ini penting sekali bahwa mereka yang dari kampung-kampung juga bisa merasakan. Ini Pak John melihat hal ini apakah penting sekali untuk yang tadi Pak John tegaskan bahwa ini harus masyarakat kita untuk punya kesadaran untuk sekolah. Iya, ini makanya saya sampaikan bahwa ini kesempatan ini karena kita bilang di mana namanya kesempatan itu tidak pernah ada kesempatan 2 kali, biasanya itu kesempatan itu hanya sekali. Dan menurut saya itu kesempatan yang sekali ini nih, di masa pemerintahan Pak Malak, artinya dia karena sudah meletakkan dasar, kemudian dasar pendidikan, kemudian membangun infrastruktur. Karena apa? Dengan membangun dasar infrastruktur yang kuat, dengan sendirinya beberapa segi-segi tadi prioritas tadi itu dengan sendirinya akan terlayani. Katakan membangun jalan berarti pasti masyarakat yang punya anak-anak segala macam itu dengan mudah dia akan kasih sekolah anak-anak, misalnya dari rumah dia bisa dengan mudah langsung pergi ke pusat pendidikan, ke sekolah misalnya, atau misalnya bisa pusat pelayanan kesehatan. Masyarakat juga dengan mudah menggunakan fasilitas infrastruktur yang mudah ini dengan sendirinya. Mungkin siapa yang sakit, mungkin anaknya sakit kah, mungkin mertuanya sakit kah, saudaranya sakit, ya dengan mudah dengan sendirinya langsung cepat sampai ke pusat pelayanan kesehatan. Ya. Baik Pak John, terima kasih atas kesediaannya bersama kami di Sobat Yongki. Terima kasih ya. Puji Tuhan.